Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat-sahabat BPC Channel dimanapun anda berada. Di kesempatan siang hari ini saya ingin mencoba kembali hadir di Dusun Salak untuk mengikuti kegiatan potensi budidaya vanili di dataran rendah. Bagaimana ceritanya dan kisahnya, kita simak bareng-bareng. Jangan lupa komen, like, dan subscribe bersama BPC Channel. Selamat siang. Oke, sampailah kita pada posisi di sekitar rumah Pak Dwi, ya, salah satu tokoh masyarakat yang berada di Dusun Salak, yang kali ini sedang melakukan aktivitas menanam sesuatu. Oh, Lombok. Ya, Selamat sore Pak Dwi. sugeng sonten Nggih, bapake. nggih. Kegiatan sore Saking pundi menika? Niko dari BPC Channel pengen bersilaturahmi bersama Pak Dwi di tempat Bos, kegiatan kerawuh. Pak Dwi. Oke, terima Wonten kasih. ing kampung menika dipun kawastani Kebun Mira. Kebun Mira nggih. Ya, jadi kami merintis mau membuka apa itu kebun edukasi. Ya. Jadi Mitra Raja itu adalah sebuah kampung KB. Iya. Kampung KB itu pengertiannya bukan kok kampung sing isine wong KB, bukan, tetapi adalah sebuah perkampungan di mana diupayakan nantinya akan menjadi sebuah kampung yang berkualitas. Artinya penduduknya itu memiliki kualitas hidup yang lebih baik dibandingkan dengan penduduk yang lain. Nah, salah satu ikon kami adalah bahwa kami berusaha memecahkan mitos bahwa di dataran rendah yang MPDL-nya di bawah 500, yang notabene itu tidak hidup tanaman yang disebut dengan tanaman vanili. Ya. Itu kami berusaha untuk menanam kebun vanili, sehingga vanili adalah merupakan tanaman ikon kami dari Mira, itu dibudidayakan di tempat kami. Dan nanti apabila akan melihat yang sudah mulai produksi ada di sebelah sana. Nah, namun demikian di kampung di lahan ini Ya. Bang Des, ini kita gunakan untuk mulai menanam yang namanya adalah kebun yang Multiguna. multikultur, Mas. Oh, iya. Multikultur artinya apa? Satu kebun ada beberapa kultur jenis tanaman. Nanti bisa kita lihat. Nah, ini yang saya persiapkan ini adalah lombok, ya, lombok atau cabai ya Mas ya. Ya. Ini baru saya bibit di sini. Rencananya nanti akan kita pakai sebagai pendamping atau katakanlah ya tanaman yang bisa dipetik dalam jangka waktu pendek. Karena vanili itu membutuhkan waktu panjang 2-3 tahun baru bisa diambil buahnya. Ya. Nah, untuk memanfaatkan nanti sisa-sisa ketika kita siram-siram atau katakanlah itu menyiram air, ya, bukan menyirami. Kalau menyirami nanti mati. menyiram tanaman vanili supaya tidak mubadir. Ya. Nah, kita sertakan di sampingnya nanti ada pohon ini. Kita praktekkan saja, Mas. Oke, siap. Ya, Siap. ini Oke. rencananya ke depan nanti seperti ini. Ya. Ini tanaman. Ya. Ini yang saya sebutkan tadi, nanti tanoknya di sini, Mas. Ya, di sini. Oke, berjajar ke sana, nanti akan berjajar-jajar. Ya. Kenapa nanti di rencananya ini diberi tanaman vanili, ini namanya tajar, tanaman panjaran ya, tajar. Oh, gitu. Ya. Nah, Singkat. vanilinya akan merambat. Kemudian nanti kan yang kita siram air kan ini. Ya. Ya, supaya ini tidak mubadir kabutnya, dia ditamkat lombok ini. Betul. Insya Allah, mugi-mugi ya 3 atau 4 bulan ke depan setelah kita tanam seperti ini, nanti lombok bisa kita petik dan kita sambil menunggu proses untuk membuat vanili. Ini sudah mencoba kita tanam dulu, ada beberapa. Oh, ini bentuk vanilinya ini ya Pak ya? Baru ditanam, Pak. Oh, baru ditanam. Ya, seperti itu. Jadi vanili itu tumbuh di pohon-pohon yang namanya pohon pelindung. Nah, yang kami sebutkan ada tanaman multikultur, di situ juga ada jamu. Itu jamu Jamaika. Oh ya. Ya, bisa diambil. Ada jamu Jamaika di
ada tanamannya. Oke. Tanam vanilinya. Oh iya. Ya. Jadi setiap pohon ada ya Pak ya? Ya. Jadi ini sudah pernah panen. Oh malah sudah pernah panen ya? Jambunya. Oh jambunya. Sudah pernah panen ya. Sambil menunggu nantinya vanili, jambu, kemudian apokat. Ini apokat itu juga. Apokat. Jadi saya sebutkan multikultur, ada jambu, ada apokat, kemudian ada belimbing, ada jeruk, ya. Kemudian di selatan sana juga ada pohon miri. Nah, maksud kami kita akan memberikan pembelajaran atau edukasi kepada masyarakat bahwa pada dasarnya kita jangan membiarkan pekarangan kita itu berdiam diri, dalam arti tidak berfungsi karena hanya tinggu kayon Mas. Oh gitu. Tahu maksudnya kayon itu tanduri kayu sehingga hasilnya selama tahun. Nah, ini kita coba untuk membuka wacananya supaya pemanfaatan pekarangan yang merupakan itu salah satu program dari Kampung KB Mitra Raja, KKB Mitra, itu bisa berdaya. Karena kedepannya ini akan menjadi katakanlah apa itu model semacam membuka wacana, pola pikir dari masyarakat pedusunan yang sudah harus mulai berpikir bagaimana memanfaatkan pekarangan yang dulunya itu tidak bermanfaat, tidak ada hasilnya, kedepannya bisa menjadi hasil, ada hasilnya yang bisa diharapkan. Oke. Silakan nanti kalau mau melihat di kebun yang sudah mulai produksi, saya tunjukkan di sana. Dan ini yang saya katakan memecahkan mitos karena habitat vanili itu MDPL-nya yaitu di atas 500 meter di atas permukaan laut, tetapi ini kita di sini hanya 168 ternyata bisa hidup, bisa subur, bahkan bisa berbuah. Sudah ada 1-2 yang sudah berbuah di sana. Luar biasa. Ya, luar biasa. Penjenengan bisa lihat itu prospeknya vanili seperti apa, bisa dilihat di PPPI, di YouTube-nya teman-teman PPPI, dan juga hubungan bisa dibandingkan vanili itu seperti apa prosesnya. Demikian untuk sementara saya matur kepada Mas Des, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Dwi. Sementara cukup, kita sambung nanti lain waktu. Silakan mari kita lihat di produksi, ya, kebun produksi. Siap. Ya, ini pintu masuk tempat lokasi budidaya vanili juga. Masuk di kebun vanili, kebun mira yang sudah mulai masuk fase produksi atau fase generatif. Berarti sudah mulai dibuahkan. Nah teman-teman, ini rencananya adalah pada musim kemarau yang akan datang ini kita sudah mulai produksi ya. Jadi ini adalah tanaman vanili jenis Planifolia. Planifolia. Ya. Vanili itu jenisnya banyak sekali. Yang laku di pasaran yang paling tinggi harganya adalah Planifolia. Ini adalah merupakan Java vanili asli Jawa. Dan ini perlu diketahui oleh semua masyarakat, terutama adalah teman-teman YouTuber, teman-teman yang melihat konten YouTube ini, bahwa Planifolia adalah vanili nomor 1 di dunia. Dulu yang nomor 1 itu Madagaskar, sekarang bergeser Planifolia Java vanili milik Indonesia. Nah, sekarang perlu dibudidayakan. Dari Kebun Mira berusaha untuk membantu dari pemerintah yang mulai mengejar target kuota untuk ekspor vanili yang hanya bisa tercapai kuota dalam per tahun itu tidak lebih dari 5%. Ini harus dikejar karena targetnya adalah mencapai 12 sampai 20% dari pasar dunia bisa dipegang Indonesia. Sementara kita baru ini doakan supaya besok kalau kemarau. Jadi ini Mas Des, ya. Sudah kemarau ini dipangkas semua Mas. Kalau sudah kemarau. Oh. Ya, sistemnya dipangkas dulu. Iya, ya pohon-pohonnya itu yang di atas naungannya harus dipangkas karena kita vanili untuk bisa berbuah membutuhkan sinar matahari yang cukup. Iya. Kalau ini memang sinar matahari tidak cukup karena memang sengaja kita buat seperti ini karena ini adalah baru kemarin fase yang namanya fase vegetatif, fase pertumbuhan. Nah, sedangkan ini umurnya sudah 2 tahun, sudah menginjak tahun ketiga. Kita perkirakan untuk kemarau besok ini sudah mulai berbuah. Saya mau buktikan apa benar di dataran rendah 168 mPDL ya, di atas permukaan laut itu sudah ada buahnya. Nanti kalau bisa ditunjukkan dikira bohong maksudnya ya. Ini sudah ada yang latihan berbuah, ada buah. Ini saya tunjukkan kepada kalian. Ini
Oh, buahnya seperti Ya, ini Pak Dwi. sudah ada buahnya ya. Jadi nggak bohong ya, sudah memecahkan mitos. Ini bohong. Nah, ya teman-teman, Inilah buahnya. ini basah itu bila sudah tua, buahnya itu dari mulai pentil ya, dari mulai kecil dari buah sudah jadi kecilan itu sampai umur kira-kira 7 sampai 8 bulan itu baru bisa dipetik. Namanya adalah apa itu panen tua. Ya. Sementara sekarang harganya masih rendah karena per kilo masih basah seperti ini petik ya Mas. Oke. Harganya masih rendah yaitu 250.000. Oh, luar biasa. Itulah sebabnya teman-teman kami minta untuk bersemangat untuk berbudidaya. Silakan ya, kalau ingin berkenalan dengan kami, belajar bersama-sama tentang budidaya vanili di kebun Mira ini supaya Indonesia bisa menembus pasaran hingga katakanlah 12-20% pasaran dunia, kuota dunia. Amin. Yang diharapkan nanti pemerintahan Jokowi ke depan siapa tahun 2024 nanti vanili akan menjadi tuan rumahnya dunia vanili di Indonesia ini. Ya, demikian untuk sementara. Ya, kita tidak mengupas budidaya karena ada tempatnya khusus. Dari sifatnya ini ada perkenalan saja untuk teman-teman jenengan. Sebetulnya kami ada sesi sesi pelatihan Mas. Jadi kami ada yang membuka sesi pelatihan. Di depan tadi saya matur kita adalah edukasi. Siapa yang ingin belajar kita akan buka bersama-sama. Dan ya, yang belajar bersama tentunya saya nggak sempurna. Ya, tetap belajar karena ilmu itu harus dikembangkan, belajar terus. Kalau Pak Guru mengatakan ada long life education. Masuk. Demikian, mantap. Selamat sore, salam Mira. Oke, salam Mbak Fani. terima kasih, siap. Oke. Oke, akhirnya usai sudah perjumpaan kita di kesempatan siang hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat bagi Anda semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.